Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurnia dari Universitas Bina Sarana Informatika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Administrasi Bisnis dengan NIM 22180226. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian etika kantor dan macam-macam etika kantor. Etika kantor, kata etika sering disebut dengan istilah etik atau ethics yang mengandung banyak pengertian. Dari segi etimologi, istilah etika berasal dari kata Latin ethicus dan dalam bahasa Yunani disebut ethikos yang berarti kebiasaan. Etika juga disebut sebagai ilmu normatif, yaitu dengan sendirinya berisi ketentuan-ketentuan, norma-norma, dan nilai-nilai yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Etika merupakan cabang filsafat yang mempelajari pandangan-pandangan dan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan masalah kesusilaan, dan kadang-kadang orang memakai istilah filsafat etika, filsafat moral, dan filsafat susila. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa etika ialah penyelidikan filosofis mengenai kewajiban-kewajiban manusia dan hal-hal yang baik dan buruk. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang etika berpakaian. Setiap orang selalu menginginkan penampilan yang menarik dan ingin merasa dirinya menarik dilihat oleh orang lain. Karena penampilan itu merupakan daya tarik setiap orang. Penampilan yang baik tercipta dari pakaian yang dipakai sehari-hari. Walaupun di dalam kantor, hampir semua karyawan perusahaan memakai seragam masing-masing yang telah ditentukan, dan sebagai karyawan di kantor harus tetap menjaga diri dan wibawa perusahaan sebagai image terhadap orang lain. Apalagi kalau perusahaan itu bergerak di bidang jasa. Selanjutnya, bagaimana sih cara berpakaian yang baik di kantor? Itu yang pertama, gunakan pakaian dengan ukuran yang pas. Yang kedua, biasakan berpakaian rapi dan tidak kedodoran. Yang ketiga, jangan merubah model pakaian. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan etika berbicara. Dalam berbicara, gunakan bahasa yang sopan, jelas, dan mudah dimengerti oleh orang lain. Ada beberapa hal yang perlu diketahui ketika berbicara dengan orang lain, yaitu pada saat berbicara harus menatap lawan bicara. Pada saat berbicara, suara juga harus terdengar jelas. Gunakan bahasa yang baik dan benar. Hindari menggunakan nada suara yang tinggi. Atur pembicaraan agar mudah dimengerti oleh lawan bicara kita. Ciptakan suasana yang baik dan mampu menguji lawan bicara untuk selalu berusaha menjadi pendengar yang baik. Selanjutnya yang ketiga, saya akan menjelaskan sedikit tentang menjaga hubungan yang baik dengan rekan kerja. Dalam lingkungan kerja, faktor kerja sama merupakan landasan utama agar pekerjaan bisa berhasil dengan baik. Sering kita menyadari keberhasilan karir kita sebenarnya akibat dorongan dan peran dari teman kerja. Oleh karena itu, binalah hubungan dengan kebersamaan dan ciptakan citra yang baik kepada sesama rekan kerja, dan tunjukkan diri kita bahwa adalah bagian tak terpisahkan dari mereka. Berikut ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan dengan sesama rekan kerja. Yang pertama, jadikanlah teman kerja sebagai mitra kerja, tetapi jangan menganggap teman kerja sebagai pesaing. Tumbuhkan rasa saling membantu satu sama lain. Ingatkanlah teman sekerja ketika ada sedikit penyimpangan. Jaga agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan. Biasakan untuk berdiskusi yang bermanfaat. Yang terakhir, hargai setiap teman sekerja sebagai manusia yang bermartabat. Demikian penjelasan saya mengenai tentang etika kantor. Assalamualaikum.